Kopassus atau singkatan dari Komando Pasukan Khusus merupakan bagian dari komando utama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Indonesia. Pasukan ini identik dengan baretnya yang berwarna merah. Kopassus biasa melakukan tugas penyusupan dan pengintaian di wilayah musuh, menembak tepat sasaran dan anti-terorisme. Biasanya Kopassus melakukan operasi dan bergerak senyap, tidak diketahui oleh lawan, bahkan pergerakan mereka tidak terekspos oleh media, melakukan misi dengan cepat dan akurat. Sejarah Kopassus berawal dari rencana dua perwira TNI, yakni Brigadir Jenderal Ignatius Slamet Riyadi dan Kolonel Infanteri Alexander Evar Kalwilarang untuk membentuk Kesatuan Pasukan Khusus untuk Indonesia. Ini terinspirasi dari pasukan khusus Belanda, yaitu KST atau singkatan dari Korps Specialis Troepen. Mereka kagum dengan kemampuan tempur pasukan pada saat operasi militer penumpasan kelompok RMS atau Republik Maluku Selatan. Walaupun dengan jumlah yang sedikit, pasukan khusus Belanda ini sangat tangguh dan mampu memberikan perlawanan yang sangat sengit. Sejak itulah Slamet Riyadi dan Alex Kalwilarang ingin menjadi Indonesia juga memiliki pasukan yang serupa. Sayangnya Slamet Riyadi gugur pada salah satu pertempuran sebelum pembentukan pasukan khusus Indonesia tercapai. Tapi Alex Kalwilarang kemudian mewujudkan yang saat ia menjadi Panglima Teritorium 3 Siliwangi. Pada tahun 1952, terbentuklah Kesatuan Komando Teritorial Tentara 3 atau disingkat dari Komando 3 Siliwangi. Berkekuatan satu kompi atau terdiri dari 100 personil. Komandan dari pasukan khusus ini adalah seorang mantan kapten dan juga mantan anggota KST yang pernah terlibat dalam pertempuran Operasi Market Garden pada era Perang Dunia Kedua. Dia adalah Rokus Bernardus Visser atau nama Indonesianya adalah Muhammad Iksan Chandi. Kemudian pada 9 Februari 1953, Markas Besar TNI Angkatan Darat mengambil alih kesatuan ini. Komando 3 Siliwangi kemudian dikembangkan menjadi Kesatuan Komando Angkatan Darat atau disebut KKAD. Dengan semakin bertambahnya jumlah anggota, pada tahun 1955, Juli 25, KKAD ditingkatkan lagi menjadi Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat atau RPKAD. Muhammad Iksan Jambi masih menjadi sebagai komandan. Pasukan RPKAD semakin mencuat namanya dengan keberhasilan menumpas PPRI dan Permesta di Sulawesi dan Sumatera pada tahun 1958. Tahun 1965, di wilayah Komando Kolonel Infanteri Sarno Edi Wibowo, RPKAD juga memiliki peran dalam penumpasan G30S PKI. Bahkan RPKAD juga pernah terlibat pada pembebasan Irian Barat dalam Operasi Trikora pada tahun 1961 dan Operasi Dwi Kora di Malaysia pada tahun 1966. Berkumpul dalam satu apel besar yang saya perintahkan beberapa hari yang lalu. 21 juta sukarelawan Indonesia untuk menerima langsung dari saya komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh Israel. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak Sarawak, dari pihak Brunei, dari pihak Sabah itu
datanglah pernyataan-pernyataan kepada kami bahwa mereka itu ingin sekali merdeka. Bahwa mereka itu merasa tidak senang di bawah kekuasaan Inggris. Malahan mereka mengutus utusan-utusan datang di sini. Saya sekarang serahkan kembali kepada rakyat Indonesia. Akhirnya Presiden Soekarno menyampaikan Dwi Komando Rakyat. Dengarkan, Dwi Kora itu berbunyi. Komando Aksi Sukarelawan. Kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi Revolusi Indonesia. Setelah berulang kali berikhtiar untuk menginsafkan pihak apa yang dinamakan Malaysia mencapai penyelesaian dengan musyawarah secara kekeluargaan Asia. Setelah nyata pula bahwa ikhtiar-ikhtiar pihak kita ini ditantang dan dijawab dengan sikap-sikap penghinaan dan permusuhan seperti panggilan mobilisasi umum dan sebagainya. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan Revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Semoga rahmat dan taufik Tuhan beserta kepada kita. Demikian Dwi Kora, saudara-saudara. RPKAD juga pernah terlibat dalam pertempuran di Kongo, Afrika saat menjadi bagian dari kontingen Garuda 3 pada tahun 1962 hingga 1963. RPKAD kembali berganti nama pada 12 Desember 1966 menjadi pasukan AD atau singkatan dari Pasukan Khusus Angkatan Darat. Kemudian pada 17 Februari 1971 berubah kembali menjadi Kopasda atau singkatan dari Komandan Pasukan Sandi Yuda. Tahun 1975 Kopasda juga terlibat dalam pertempuran di Timur Timur dalam operasi Seroja. Tahun 1981 saat operasi Waila adalah momen di mana Kopasda mulai dikenal dunia berkat keberhasilannya dalam menumpas pembajakan pesawat Garuda 206 di Bandara Udara Thailand Don Muang. 5 pembajak berhasil dilumpuhkan dan sebanyak 54 sandera berhasil diselamatkan tanpa terluka sejak Februari ABRI pada tahun 1985. Kopasda berubah nama menjadi Komando Pasukan Khusus yang kini lebih dikenal dengan nama Kopassus. Moto Kopassus adalah Ribuana Chandra Satya Dharma yang memiliki arti berani, benar, berhasil. Mungkin sekian dulu informasi dari batalion ini. Kalau dari teman-teman ada untuk menambahkan, silakan baku hantam di kolom komentar.